Baiklah, teman-teman semua, kita masuk pada pendahuluan dari mata kuliah biologi. Ya, sebagai awal, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya itu biologi ya. Teman-teman dari SMP sampai SMA sudah belajar biologi ya. Jadi sedikit banyaknya pasti sudah paham tentang pelajaran biologi. Cuman pada di kehutanan ini kita lebih fokus pada pelajaran biologi mengenai tumbuh-tumbuhannya ya, terutama nanti pada jenis pohon ya, kemudian pada pembibitan gitu. Nah, di sini kita akan ambil basicnya, basic ilmunya itu untuk digunakan pada keilmuan kehutanan. Nah, di sini saya perlu sampaikan dulu apa sebenarnya biologi itu. Ya, biologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang artinya yaitu dari kata bios dan logos. Bios itu berarti hidup dan kemudian logos itu ilmu atau belajar. Kalau kita gabung ya, jadi ilmu biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang hidup serta masalah-masalah yang menyangkut hidupnya. Jadi artinya ya, ketika sesuatu hal yang hidup, kemudian ada komponen-komponen pengikutnya, ada masalah-masalah pengikutnya yang menyangkut hidupnya. Nah, ini pasti fokusnya pada ekosistem nanti dalam kehutanan gitu. Kemudian kita lihat dulu ada definisi dari biologi. Biologi adalah suatu disiplin ilmu sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam, yakni kajian tentang materi dan energi yang berhubungan dengan makhluk hidup serta proses-proses kehidupannya. Kemudian, biologi mengkaji semua makhluk hidup, tidak hanya tumbuhan dan hewan yang hidup di muka bumi ini, akan tetapi tumbuhan dan hewan yang hidup di masa lampau atau bahkan di tempat-tempat lain jika mungkin ada kehidupan. Nah, kalau kita lihat ya dari definisi biologi dari asal katanya, kita mendapat gambaran di sini. Ada objek ya, ada objek yang membuat biologi itu fokusnya kemana. Ya, kira-kira fokusnya kemana nih? Nah, kalau kita lihat dari biologi, ya, dari asal katanya, kemudian dari definisinya, fokus dari biologi itu adalah makhluk hidup. Sehingga kita perlu tahu apa itu makhluk hidup. Nah, ini dia makhluk hidup. Makhluk hidup ini adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, makhluk hidup mempunyai susunan kimia yang kompleks. Ini artinya bahwa makhluk hidup itu tersusun dari sesuatu kimia. Kalau dalam tubuh kita itu zat paling kecil itu adalah sel ya. Di dalam sel itu ada DNA. Nah, di DNA ini nanti ada susunan kimia yang kompleksnya. Nah, di dalam tubuh kita juga ada protein, ada lemak, gitu ya, ada glukosa. Itu adalah susunan kimia yang kompleks. Nah, ini nanti kita pelajari pada perkuliahan kedua. Kemudian makhluk hidup memerlukan energi. Ini jelas ya, kita butuh makanan, kemudian makanan itu diubah menjadi energi, energi itu kita manfaatkan untuk kita bergerak ya, untuk beraktivitas. Kemudian makhluk hidup melakukan pertumbuhan dan perkembangbiakan. Nah, artinya ketika kita mendapatkan energi, kita makan, kita itu akan tumbuh. Tidak mungkin ya kita ketika lahir jadi bayi terus, pasti tumbuh. Jadi bayi, balita, kemudian anak-anak, remaja, kemudian menjadi dewasa, tua ya, dan kemudian ya kembali ke asalnya gitu. Kemudian makhluk hidup mempunyai kemampuan bereproduksi. Jelas ya, salah satu ciri khas dari makhluk hidup itu adalah berkembang biak ya, melahirkan generasi-generasi berikutnya. Kemudian makhluk hidup melakukan aktivitas-aktivitas seperti fisiologi untuk mempertahankan kehidupan, artinya makhluk hidup mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian makhluk hidup itu bernapas, melakukan transport zat, kemudian bergerak, kemudian ada respon dan ada rangsang serta ekspresi. Kemudian ya,
Dalam kehidupan makhluk hidup itu ada dua konsep pandangan tentang kehidupan. Yang pertama konsep pandangan abiogenesis, yaitu bahwa katanya makhluk hidup ini berasal dari benda mati. Ini adalah teori Aristoteles. Teman-teman pas SMP dan SMA sudah mempelajari ini abiogenesis. Yang contohnya begini, bahwa makhluk hidup kalau misalkan seperti belut atau misalkan lele, karena mereka hidupnya berada di lumpur, mereka itu asalnya dari lumpur ya, atau misalkan ikan ya yang berada di air, bahwa mereka itu juga berasal dari air. Air dan lumpur itu adalah benda mati atau abiotik ya. Ini pendapatnya, ini konsep dalam pandangan abiogenesis. Tentu ini secara sains ya kurang diterima gitu. Kemudian konsep pandangan biogenesis berpandangan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup dan semua melalui proses dari perkembangbiakan. Nah, ini adalah konsep dari Louis Pasteur dan ini konsep yang paling diterima oleh sains gitu ya, dan diterima oleh akal sehat kita bahwa kita semua itu berasal dari makhluk hidup. Kita ini berasal dari ayah dan ibu ya yang merupakan makhluk hidup. Kita tidak berasal dari bambu yang meletus ya, atau misalkan timun raksasa, bukan ya, kita berasal dari makhluk hidup ya, itu contohnya. Kemudian kedudukan biologi dalam ilmu lain. Kalau kita lihat ilmu atau sains ya, dibagi menjadi dua ya, satu tentang ilmu alam, satu tentang sosial. Nah, yang sosial ini misalkan seperti sosiologi, ekonomi, ilmu komunikasi, itu kan di luar dari ilmu-ilmu alam gitu ya. Kemudian kalau ilmu alam itu dibagi menjadi dua, ada sains fisik, ada sains hayati. Nah, yang sains fisik itu misalkan fisika, geologi, kimia gitu kan, itu lebih ke fisik ya, ada bentuknya gitu. Kemudian sains hayati ya, ada biologi. Nah, dalam biologi ini kita memerlukan yang namanya pengetahuan ilmiah. Ya, kita memerlukan pengetahuan ilmiah dalam memahami ilmu biologi. Apa itu pengetahuan ilmiah? Nah, pengetahuan ilmiah itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, objektif. Artinya pengetahuan itu sesuai dengan objeknya. Artinya kalau misalkan kita melihat sesuatu ya, pada suatu objek, kita harus mengatakan bahwa misalkan objek itu warnanya putih, dan kita harus mengatakan objek itu adalah putih. Ya, kita tidak boleh mengatakan kita melihat suatu objek itu hitam, kemudian kita mengatakan putih. Itu dalam pengetahuan ilmiah di biologi tidak dibenarkan. Jadi kita harus berbicara secara fakta. Ya, kemudian kalau misalkan dalam suatu penelitian kita itu gagal, kita harus menyatakan penelitian kita itu gagal. Tidak boleh dikarang-karang kemudian menjadi berhasil. Nah, itu tidak dibenarkan. Kemudian metodik, artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Artinya ketika kita mendapatkan pengetahuan dari biologi itu, ya ada beberapa metode-metode atau serangkaian yang harus kita lewati. Ya, tidak boleh ujuk-ujuk dapat hasil, tidak boleh. Memang harus ada metodenya seperti apa. Dan metodenya itu adalah metode ilmiah, jelas, terperinci ya gitu. Dan kemudian ada teori-teori pendukungnya gitu. Kemudian sistematik, artinya pengetahuan ilmiah itu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan yang lain saling terikatan, saling menjelaskan, sehingga keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh dan berlaku umum. Ini artinya bahwa ketika kita ingin mendapatkan pengetahuan ilmiah, ada beberapa sistem atau proses yang harus kita lewati, ada fase-fasenya. Misalkan fase 1, kemudian ke fase 2, fase 3, dan fase 4. Tidak bisa mencele-mencele. Saya ambil contoh misalkan pada saat kita makan ya, kita makan itu kan awalnya ambil nasi dulu ya, ambil piring dulu, taruh nasi, taruh lauk gitu. Tidak mungkin kita ambil nasi tanpa ada piring ya. Kemudian tidak mungkin kita makan lauk tanpa nasi, misalkan gitu. Dan memang harus ada proses-prosesnya gitu. Kemudian universal, artinya pengetahuan ilmiah itu tidak hanya berlaku atau dapat diamati oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimentasi yang sama akan memperoleh hasil yang sama atau konsisten.
Nah, artinya ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan ini, ilmunya itu berlaku secara umum, tidak hanya untuk satu orang, tapi untuk beberapa orang saja gitu. Dan hasil eksperimennya ini harus sama dan konsisten, tidak berubah-ubah gitu. Artinya kalau misalkan kita melakukan penelitian A dengan sistem yang sama, dengan metode yang sama, dengan objek yang sama itu, pasti hasilnya akan sama dan konsisten, tidak mungkin berbeda. Nah, itulah kalau pengetahuan ilmiah. Tapi akan berbeda kalau pengetahuan sosial ya. Kalau pengetahuan sosial kita tanya A, jawabnya B, kita tanya B, jawabnya A gitu. Kalau orang-orang kan berbeda. Nah, inilah bedanya kalau misalkan kita belajar ilmu sains tentang alam dan ilmu sains tentang sosial. Kemudian ada metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini adalah metode yang kita lakukan dalam mendapatkan dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ya dalam metode ilmiah ini. Yang pertama, merumuskan masalah. Nah, ini contohnya ketika kita ingin menguji ya, misalkan kita ingin menguji dosis pupuk ya, dosis pupuk urea pada bibit sengon misalkan. Nah, kita harus merumuskan masalahnya apa gitu. Misalkan masalahnya saya ingin tahu berapa sih dosis yang tepat untuk bibit sengon agar dia itu pertumbuhannya cepat. Nah, ini adalah rumusan masalah. Kemudian kita menyusun kerangka berpikir dalam mengajukan hipotesis. Nah, kita susun tuh kerangka kita berpikir itu seperti apa. Kita mencari teorinya, kemudian fakta-faktanya seperti apa, gitu. Itu harus ada untuk menyusun kerangka berpikir kita. Kemudian kita merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini kita ajukan. Nah, hipotesis ini biasanya itu lebih dari satu. Boleh lebih dari satu, artinya harus 2, 3, dan 4 gitu. Nah, hipotesis di sini yang kita ajukan adalah harus kontras. Misalkan perbandingan kalau misalkan hipotesis 1. Hipotesis 1 dosis 0,5 pupuk urea ya apakah lebih baik dibandingkan dengan hipotesis 2 dosis 0,10 misalkan ya 0,1 gram ya 1 gram pupuk urea atau misalkan hipotesis yang ketiga 1,5 gram. Nah, hipotesis 1, 2, dan 3 ini ya kita ajukan. Nah, setelah kita rumuskan. Setelah dirumuskan, kita uji hipotesis kita yang 3 ini mana sebenarnya yang lebih baik. Nah, di pengujian hipotesis itulah penelitian ini dilakukan. Kemudian setelah kita uji, ternyata ya hasilnya adalah bahwa misalkan hipotesis 2 yang benar, ternyata bibit sengon itu membutuhkan dosis pupuk 1 gram agar dia cepat tumbuh. Nah, hasilnya adalah bahwa kesimpulan penelitian ini adalah dosis yang dibutuhkan bibit sengon agar cepat tumbuh adalah 1 gram. Nah, ini kesimpulannya. Kemudian kita rumuskan teorinya. Setelah kita dapat hasil, kita cari teori-teori yang mendukung kesimpulan kita. Nah, begitulah metode ilmiah dilakukan. Ya. Nah, saya akhiri dulu videonya ya, karena ini akan saya upload di YouTube, karena untuk YouTube kan saya belum premium ya, jadi uploadnya itu maksimal 15 menit ya. Nanti akan saya lanjutkan lagi pada video berikutnya.